Halo, perkenalkan nama saya Rizky dengan NIM 42025220115 dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja. Baiklah, langsung saja ke materi. Uh, Rekayasa sistem kerja merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara merancang, menganalisis, mengevaluasi, dan memperbaiki metode kerja agar lebih efektif, efisien, aman, dan produktif. Dalam agroindustri perkebunan, penerapan rekayasa sistem kerja memiliki peranan yang sangat penting karena sebagian besar dari kegiatan produksi masih melibatkan tenaga kerja manusia yang dipandukan dengan penggunaan alat, mesin, serta teknologi. Tujuan utama rekayasa sistem kerja adalah meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, memperbaiki kualitas hasil panen, menekan biaya operasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja. Ag- ag- Agroindustri perkebunan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Sistem tersebut mencakup manusia, alat, material, metode, dan lingkungan kerja. Manusia berperan sebagai pelaksanaan utama seluruh kegiatan mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengolahan hasil. Alat dan mesin digunakan untuk mempercepat pekerjaan seperti traktor, mesin penyemprot, egrek, dodos, kultivator, dan alat angkut hasil panen. Material meliputi bibit unggul, pupuk, pestisida, air, dan hasil panen yang diproses lebih lanjut. Metode kerja merupakan prosedur atau tahapan kerja yang harus dilakukan secara sistematis agar pekerja berjalan dengan baik, sedangkan lingkungan kerja mencakup kondisi lahan, cuaca, topografi, suhu, kelembapan, serta faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Seluruh komponen tersebut harus saling mendukung agar proses produksi perkebunan dapat berjalan secara optimal. Dalam kegiatan budidaya dan panen komoditas perkebunan seperti kelapa dan kelapa sawit, analisis alur kerja menjadi salah satu aspek penting dalam rekayasa sistem kerja. Tahap kerja dimulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian gulma dan hama, penyakit, pemanenan, hingga pengangkutan hasil panen ke tempat pengumpulan. Pada perkebunan kelapa sawit, proses panen harus dilakukan tepat waktu karena tingkat kematangan tandan buah segar sangat mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan. Begitu pula pada tanaman kelapa, proses pemanenan harus memperhatikan teknik panen yang benar agar buah tidak mengalami kerusakan dan kualitasnya tetap terjaga. Analisis terhadap setiap tahapan kerja dilakukan untuk mematuhi waktu yang dibutuhkan, urutan pekerjaan, penggunaan alat, serta kemungkinan terjadinya hambatan yang dapat mengurangi produktivitas. Selain kelapa dan kelapa sawit, komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, dan lada juga memerlukan analisis sistem kerja yang baik. Setiap komoditas memiliki karakteristik budidaya yang berbeda, sehingga metode kerja yang diterapkan juga berbeda. Pada tanaman kakao misalnya, kegiatan pemangkasan, sanitasi kebun, dan fermentasi hasil panen menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas biji kakao. Pada tanaman kopi, proses pemanenan buah merah serta selektif sangat menentukan mutu kopi yang dihasilkan. Sedangkan pada tanaman lada diperlukan pemeliharaan intensif terhadap tanaman padat dan pengendalian penyakit agar produktivitas tetap tinggi. Oleh karena itu, penyusunan metode kerja yang sesuai dengan
karakteristiknya masing-masing komoditas akan meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menghasilkan produktivitas yang berkualitas. Dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan sering ditemukan berbagai masalah, bottleneck dan pemborosan kerja (waste) yang menyebabkan proses produksi menjadi kurang efisien. Hambatan tersebut dapat berupa waktu tunggu yang terlalu lama, jarak angkut hasil panen yang jauh, keterlambatan distribusi alat dan bahan, penggunaan alat yang kurangnya memadai, gerak kerja yang berlebihan, serta penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Pemborosan juga dapat terjadi karena adanya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, kesalahan prosedur kerja, kerusakan alat, maupun kurangnya koordinasi antar pekerja. Identifikasi terhadap berbagai hambatan tersebut menjadi langkah awal dalam perbaikan sistem kerja sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Untuk memperoleh jumlah pekerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, dilakukan analisis kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Analisis ini bertujuan mengetahui jumlah tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan luas lahan, jenis pekerjaan, target produksi, serta penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya analisis beban kerja, perusahaan dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja, sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Pembagian tugas dan proporsional juga mampu meningkatkan kinerja pekerja karena setiap orang memperoleh beban kerja yang sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. Selain aspek produktivitas, rekayasa sistem kerja juga sangat memperhatikan ergonomi dan keselamatan kerja. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari kesesuaian antara pekerja dan kemampuan fisik manusia sehingga pekerja dapat bekerja sama nyaman, aman, dan tidak mudah mengalami kelelahan. Dalam kegiatan perkebunan, penerapan ergonomi dilakukan melalui penggunaan alat kerja yang sesuai dengan postur tubuh pekerja, teknik mengangkat beban yang benar, pengantaran waktu istirahat, serta penyediaan alat pelindung diri seperti helm, sepatu boots, sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan serta akibat penggunaan alat tajam, bahan kimia, maupun kondisi medan perkebunan yang berat. Langsung saja pada kesimpulannya, rekayasa sistem kerja dalam agroindustri perkebunan merupakan pendekatan yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengolahan komoditas perkebunan seperti tadi kelapa sawit, kakao, kopi, dan lada. Melalui analisis alur kerja, identifikasi pemborosan, analisis beban kerja, penerapan ergonomi dan keselamatan kerja, penyusunan SOP, pemanfaatan mekanisasi serta evaluasi produktivitas, perusahaan perkebunan dapat menghasilkan sistem kerja yang lebih efisiensi, produktif, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, rekayasa sistem kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan meningkatkan hasil produksi, tetap juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang serta daya saing sektor perkebunan di tingkat nasional maupun internasional. Demikian hasil presentasi yang dapat saya ambil dan dapat saya berikan. Sekiranya seberapapun kata yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti, saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Terima kasih.